Jadi kalau melihat performa dan perubahan para pemain itu sangat baik. Penyebab 12 pemain tolak gabung Timnas Malaysia untuk Piala AFF 2022, 11 diantaranya pemain JDT. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Malaysia jelang Piala AFF 2022, sebanyak 12 pemain dikabarkan menolak gabung Timnas Malaysia yang dipersiapkan tampil di Piala AFF 2022 karena berbagai alasan. Hal itu disampaikan jurnalis Malaysia T. Afineswaran. Pemain-pemain seperti Sahrul Saad, Arif Aiman, Corbin Ong, Nazmi Faiz, Ahyar Rashid, Matt Davies, Syafiq Ahmad, Afiq Fazail, Syahmi Safari, Hong Wan, Natekso Insa dan Azam Azi tidak dapat bergabung karena masalah pribadi, komitmen keluarga dan masalah cedera, tulis T. Afineswaran di akun Twitternya, @afineshgw90. 11 pemain JDT tolak gabung Timnas Malaysia jelang Piala AFF 2022. Anda harus memahami AFF Mitsubishi Cup tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Karena itu, klub tidak wajib melepas para pemainnya, lanjut T. Afineswaran. Dari 12 nama yang disebut di atas, 11 diantaranya merupakan personel klub raksasa Liga Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT, hanya satu yang bukan personel JDT, yakni Azam Azi yang memperkuat Sri Pahang. Berkaca kepada pernyataan T. Afineswaran di atas, Matthew Davies dan kawan-kawan enggan gabung skuad Malaysia karena berbagai alasan. Selain karena masalah pribadi, ada juga komitmen keluarga dan juga cedera. Menurut laporan media Malaysia Semuanya Bola, kemungkinan besar para pemain JDT kompak menolak panggilan Timnas Malaysia karena ingin beristirahat, sebab JDT menjalani musim yang padat tahun ini. Selain mempertahankan gelar Liga Malaysia dalam 9 tahun terakhir, JDT juga mencetak sejarah. Ex-klub Syahrian Abimanyu itu tercatat sebagai klub pertama Malaysia yang lolos ke 16 besar Liga Champions Asia. Tercatat dari 29 pemain Timnas Malaysia yang dipanggil jelang Piala AFF 2022, hanya 2 personel JDT, yakni Safawi Rashid dan Ramadan Saifullah. Nama-nama ini pun bukanlah personel andalan JDT, alias cuma penghangat bangku cadangan di sepanjang 2022. Karena itu, ketiadaan nama-nama di atas membuat Timnas Malaysia pincang saat tampil di Piala AFF 2022. Di Piala AFF 2022, Malaysia tergabung di grup B bersama Vietnam, Singapura, Myanmar dan Laos. Pelatih Johor Darul Takzim, JDT, Hector Bidoglio, memberikan komentar mengejutkan usai Jordi Amat resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia menegaskan bahwa Jordi Amat belum pasti masuk tim inti tim. Hal ini disampaikan langsung Hector Bidoglio usai pertandingan leg kedua semifinal Piala Malaysia 2022. Pada laga tersebut, JDT berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Sabah FC. Kemenangan ini membuat JDT berhak untuk masuk ke final Piala Malaysia 2022. Di pertandingan tersebut, Jordi Amat turun sebagai starter. Ia mampu membuat lini pertahanan JDT tak kebobolan banyak. Usai pertandingan tersebut, dilakukan sesi wawancara kepada media. Kala itu, seorang jurnalis Malaysia bertanya tentang nasib Jordi Amat yang kini sudah memiliki paspor Indonesia. Pelatih JDT tersebut memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia tidak bisa memberikan jaminan kepada Jordi Amat untuk bisa tampil di final Piala Malaysia.
Hal ini lantaran bek yang rutin mengisi skuad utama JDT, Leandro Velasquez dan Feroz Baharudin dipastikan telah kembali. Jordi pemain yang bagus, tapi untuk pertandingan berikutnya, Leo, Velasquez dan Feroz sudah kembali, jadi kami punya skuad yang lebih lengkap, jelas juru taktik asal Argentina tersebut dilansir dari kanal YouTube Harimau Malaya. Kami adalah tim kuat, kami bakal menentukan siapa yang akan dimainkan. Tambahnya, pelatih JDT pun yakin dengan lawan yang akan dihadapi pada partai final bisa ditaklukkan. Calon lawan JDT pada partai final Piala Malaysia 2022 menunggu pemenang antara Terengganu FC dan Selangor. Jika melihat skor di leg pertama, besar kemungkinan Selangor bakal menjadi lawan JDT di partai final. Jalani latihan perdana jelang Piala AFF 2022, bek Vietnam tebar ancaman ke timnas Indonesia. Vietnam sudah melangsungkan latihan perdana untuk persiapan Piala AFF 2022. Bek Golden Star Warriors, Keng Ngoc Hai menegaskan hasratnya untuk juara. Park Hang-seo sudah memanggil para pemainnya untuk mengikuti latihan perdana Vietnam pada Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Namun, ada 15 pemain masih belum bergabung. Pada latihan perdana ini, Park Hang-seo tidak langsung menggembleng anak asuhnya. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut menjalankan latihan ringan. Setelah sesi latihan, Keng Ngoc Hai yang sudah bekerja sama dengan Park Hang-seo di timnas selama 5 tahun terakhir ikut buka suara terkait persiapan Golden Star Warriors ini. Dengan seorang pelatih yang telah bersama timnas selama 5 tahun, kami tentu punya banyak kenangan. Kami mengalami masa-masa sukses dan sulit, tapi di bawah asuhan pelatih Park tim ini menjadi satu, ucap Keng Ngoc Hai dikutip dari situs VFF, Kamis tanggal 24 November tahun 2022. Semua pemain beruntung bisa bekerja sama dengan pelatih Park. Dia dan staf pelatih memberikan banyak kontribusi bagi kesuksesan sepak bola Vietnam. Tujuan tim di turnamen mendatang, Piala AFF, bisa mencapai final, imbuhnya. Pernyataan dari bek Vietnam itu tentu menjadi salah satu ancaman timnas Indonesia, sebab skuad Garuda juga mengincar juara di edisi kali ini. Apalagi timnas Indonesia dalam fase optimis karena dua pemain keturunan, Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah rampung urusan naturalisasi. Jika perpindahan federasi selesai tepat waktu, mereka pun bisa dipakai Shin Tae-yong. Adapun timnas Indonesia dan Vietnam sejatinya berada di grup yang berbeda. Akan tetapi, mereka bisa saja bersua di babak semifinal atau final. Timnas Indonesia ada di grup A Piala AFF 2022 bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Sedangkan Vietnam di grup B melawan Malaysia, Myanmar, Singapura, serta Laos.